What do I know about Brisbane? No idea, but my very sweet cousin Gina Steven, who lived in Brisbane for 17 years, will explain to us. So cabin crew, please take your seats for takeoff. Hai kakak! Halo. Hai, apa kabar di sana? Kedinginan. Panasan banget loh. Oh iya, kasihan deh. Lagi winter ya soalnya ya. Iya. So travelers, Kak Dina Steven ini sepupu aku yang tinggal di Brisbane 17 tahun. So kita mau nanya-nanya nih Kak, perbedaan kehidupan di Indo, di Jakarta dan di Brisbane ya jelas beda banget lah ya, selain musim. Terus apa tuh habitnya yang paling beda gitu, berbeza sama kita? Berbeza. Di sini orang-orang tuh nggak bertahan di rumah, di luar terus. Oh gitu. Oh. Orang sini tuh pecinta outdoor, jadi suka even pokoknya barbecue ya. Kalau nggak barbecue ya piknik, kalau nggak piknik camping, ya kalau nggak camping ya pokoknya semuanya judulnya outdoor. Oh gitu, I see. Suka bersosialisasi ya? Iya, sama alam. Ya. Jadi yang sebenarnya tuh travelers yang lagi nonton channel aku nih sebenarnya agak bingung juga ya. Aku pun juga pertama kali ke Brisbane tuh karena Kak Dina ini. Karena cuma mau visit Kak Dina aja. Kalau enggak juga aku mau ngapain ke Brisbane. Jadi apa sih sebenarnya highlight liburan kalau ke Brisbane itu Kak? Orang tuh taunya banyak yang nggak tahu Brisbane. Orang-orang taunya Gold Coast. Nah, Brisbane itu 1 jam 1,5 jam dari Gold Coast. Nah, orang-orang tuh kalau orang berlibur ke sini ya pasti tujuannya Gold Coast. Ya. I see. Deket ya sama Gold Coast itu ya, cuma sejam doang soalnya. I see. Tapi kalau di Brisbane sendiri itu kayak apa ya? Kita tuh kota terbesar nomor 3 kali ya di Australia. Jadi semuanya masih baru. Kayak apa? Kayak Makassar kali ya? Nggak mungkin nggak kayak apa ya? Kalau di Indonesia, cuma everything is new. Semua pembangunan. Nggak kayak kalau Sydney kan udah established, udah metropolitan. Melbourne with its culture. Brisbane in the between, ada ya metropolitannya juga, tapi juga kayak banyak kafe-kafe, restoran yang baru-baru semua. Jadi lifestyle-nya beda-beda. Kan soalnya Brisbane itu dikelilingin sama river. Jadi sekarang rivernya itu lagi banyak. Jadi bisa rafting, atau di pinggiran river itu lagi banyak banget, lagi marak banget rock climbing, yang gitu-gitulah. Terus dan karena kita Brisbane itu di tengah-tengah, jadi orang-orang tuh banyak banget kalau mau pergi ke kayak misalnya ke alam-alam gitu banyak banget. Karena soalnya bisa 1,5 jam itu udah bisa bushwalk lah, artinya di sini istilahnya bushwalk. Berarti tuh kayak jalan ke gunung mana gitu, itu cuma 1,5 jaman dari sini. Oh gitu, ya ampun. Memang dia mengedepankan outdoor activity ya, artinya Brisbane. Banget. Tapi ada tempat belanjanya nih, nggak nih? Kalau misalnya untuk iya dong. Ada ya tetap ya. Kita ada factory outlet, ada. Ada. Factory ada dong. Nggak kampung-kampung banget lah kita. Karena kan emang di Australia kan emang biasanya jarang mall gitu ya Kak ya. Iya, karena orang-orang bukan adatnya shopping, cuman sekarang mulai kali ya, karena makanya international brand semua mulai masuk ke Australia. Dulu tuh, let's say 10 years ago itu nggak ada yang namanya Zara. Malu nggak ada deh kita mbak. Soalnya mereka tuh bangga banget sama brandnya sendiri. Nah, cuma sekarang mulai nih international brand masuk, semua yang high-end brands, yang semua baru masuk, makanya ada FO lah kita. Kak,
kan channel aku nih mengedepankan tentang budget ya. Jadi aku mau nanya nih soal budgetnya. Oke lah ya, kalau soal pesawat kan ada berbagai variasi ya, bisa dipilih aja mau full board atau mau LCC. Nah, tapi kalau misalnya hotel dan transportasi dan makan, tuh gimana tuh kakak? Kalau transportasi memakan gampang. Kalau hotel itu sekarang tuh lebih banyak orang pakai Airbnb ya, karena jauh harganya lebih kebanting banget sama hotel. Jadi orang-orang kayak banyak banget ya teman-teman, banyak waktu itu kemarin liburan ke sini untuk kayak misalnya nonton konser, nggak dapat di kota-kota besar, dapat ke sini, mereka semua Airbnb. Oh gitu. Dan itu tempatnya, dan ternyata aku juga baru tahu banyak banget orang yang punya kayak teman-temanku yang kemarin ke sini atau orang temannya Robin yang ke sini, itu Airbnb-nya benar-benar di tengah-tengah city, tengah-tengah kota, cuma harganya miring. Untuk public transportnya sendiri itu mudah? Gampang banget. Kita di sini ada bus yang banyak banget, kereta, sama karena kita dikelilingin sama river, kita ada ferry kemana-mana. Isi. Karena menurut aku ya kalau di Australia itu, kalau kayak kalau waktu di Brisbane ya Travelers itu aku diantar sama Kak Dina, jadi nggak keluar ongkos. Tapi waktu di Perth dan Sydney itu keluar ongkos dan itu berasa banget tiap kali jalan trip 50. Iya. Terus banget di transportnya. Memang kalau Australia itu kayaknya Travelers nggak boleh naik taksi deh, ya kan Kak? Ya benar-benar jangan. Ya jangan pernah. Kayak Singapura kan emang mana-mana enaknya pakai taksi. Ya. Kalau di sini tuh emang orang tuh kalau kayak di Melbourne orang-orang kemana-mana pakai tram. Kalau di sini tuh kemana-mana pakai bus atau pakai ferry dan pakai Sydney. Kalau di Sydney itu naik ferry tiketnya beda, naik kereta beda lagi. Kalau di Brisbane tiketnya satu bisa dipakai untuk naik kereta, naik bus, naik apa. Jadi nggak beda-beda, cuma beda zone aja. Oh gitu, asik ya. Terus kalau soal makanan, ada nggak kayak misalnya yang travelers yang mau makan Indonesia juga gitu di sana, gampang atau susah gitu? Oh gampang, justru ada gampang sekali. Jadi tuh mungkin karena Brisbane ini lagi jadi orang destination untuk orang investment untuk kayak new restaurants and everything. Jadi orang-orang tuh yang tadinya biasa banyak kayak misalnya international brand kayak Cinnabon. Cinnabon kan American franchise, tapi nggak buka di Sydney, nggak buka di Melbourne, bukanya di Brisbane dulu. Dan banyak banget international franchise tuh bukanya di Brisbane. Anyway, back untuk Asian food, kita tuh ada Chinatown obviously banyak ya, namanya juga Chinatown, pasti makanan Asia. Terus komunitas Indonesia juga di sini banyak, ada restoran Indonesia juga ada beberapa. Terus di sini ada daerah namanya Sunnybank. Sunnybank itu kayak apa ya? Pokoknya tahunnya kayak pik. Kalau ke Jakarta tuh kayak pik. Semua makanan Asia di situ ada. Mau dari Korea, Jepang, Indonesia, Vietnam, name it. Pokoknya ada. Kan regarding BLM gitu ya, jadi mau nyambungin. Ada nggak sih perlakuan native di sana yang memandang orang Asia? Kan soalnya kakak ini udah lama banget ya, udah 17 tahun tinggal di sana, jadi pasti kakak mungkin tahu atau dengar atau pernah mengalami, mungkin bukan rasis tapi underestimate gitu. Pernah nggak tuh Kak? Itu yes and no. Jadi kalau misalnya kalau tempat kerja ya, apalagi kalau corporate, kerasa banget underestimate-nya. Gitu. Ya tergantung department juga sih. Kayak misalnya kalau teman-teman ada yang kerjanya di finance ya, kalau orang finance kan banyak kan emang orang non bule ya, yang bulenya. Jadi mereka jarang lah itu yang kerasa. Cuman kayak misalnya aku dulu di marketing, kerasa banget. Cuman kalau secara dibandingin, itu secara corporate ya. Jadi lebih dibandingin kayak Melbourne sama Sydney, mungkin mereka lebih kota besar lagi. Jadi mereka lebih gimana ya? Lebih
komunitasnya udah benar tercampur, jadi mereka jarang. Cuman kalau day to day tuh orang Brisbane jauh masih baik banget. Jadi kayak misalnya kita duduk di bus stop aja, orang-orang pasti ngobrol, padahal nggak kenal. Ramah ya? Ramah banget. Sydney, Melbourne nggak kayak gitu. Oh iya. Metropolitan banget. Kayak kemarin waktu itu aku ke Melbourne, kalau naik tram, anak-anak masih kecil, jadi bawa ini dong, stroller. Itu dimarahin karena gue bawa stroller. Oh gitu. Katanya mengganggu. Oh ya. Kan sedih aku. Ya ampun, bangga banget ya. Mungkin kalau di kantor, karena mungkin dia menganggap kakak tuh ancaman. Karena mungkin juga dia sih mengambil porsinya mereka untuk kerja di satu ya. Kan. Tapi kalau selalu mereka adalah white supremacist-nya dikit yang ngerasa aduh orang Asia tuh apa. Pokoknya gue pernah dibilang Indonesia itu Jakarta tuh ada kayak jungle gitu. Kampung situ yang kampung. Nggak tahu dikira Jakarta jungle. Padahal kan Australia sama Indonesia deket banget. Dia nggak pernah ke Indonesia. Menyebalkan kan. Makanya situ yang kampung bukan aku. Ya karena mungkin dia nggak pernah kemana-mana juga mungkin kan. Nah iya makanya. Cuman hanya ya namanya ya normal ya, kayak sejak kejadian COVID ini lebih banyak yang orang Asia, yang kelihatan Asia ya, jadi yang kelihatan kayak yang kelihatan lebih ke Oriental itu sering kena attack lah, suka attack lah sama karena masih banyak banget. Iya, pada akhirnya katanya, soalnya apalagi kan yang aku tadi bilang suburb Sunnybank, itu isinya kan orang-orang Oriental semua ya, 90% ya di situ. Itu kan suka orang bule yang ke situ suka nggak tahu diri, suka udah ke situ tempat orang-orang yang Oriental, tapi mereka suka marah-marah, ya ngapain lo di sini bawa virus? Cuma nggak banyak sih, kayak gitu nggak banyak sih. Cuman ya hanya karena the whole COVID ini ya, jadi lebih kerasa dikit aja. Karena orang juga udah pada stres semua. Stres banget. Terus itu base-nya ke Brisbane bulan apa ya? Sekarang ini itu best time banget untuk orang yang pengen ngeliat ikan paus dari jarak dekat, karena ikan pausnya itu lagi migrasi ke arah sini. Jadi kita bisa naik sewa ferry cuma 25 menit, itu nggak jauh ke tengah laut, itu udah banyak banget ikan paus. Oh gitu, ya seru banget. Justru lagi winter ini mereka datang ke daerah pelautan sini untuk breeding. Terus habis itu nanti pas udah summer, airnya hangat, mereka balik lagi ke arah Antartika membawa anak-anaknya ini. Wow, jauh sekali mereka ya migrasi. Jauh banget. Jadi kalau untuk Brisbane, jadi itu paling bagus itu liburan sini itu spring. Spring itu September, Oktober, November. Kalau untuk yang ngelihat yang lain-lain itu autumn, sama winter lah, karena winter Brisbane tuh nggak dingin-dingin banget ya, nggak ya paling dingin tuh 5 derajat lah, siang bisa 25 derajat, jadi nggak dingin-dingin banget. Jadi selain Desember, Januari, Februari, pokoknya itu summer. Nah, summer sini itu mencekam panasnya. Bisa sampai 40-an derajat. Gila. Kak, mau nanya kalau New Year celebration-nya tuh kalau di sana tuh kayak gimana ya? Ada senternya kah atau di tempat rame? Yes, ada. Jadi kita tuh di sini ada beberapa festival, teman. Obviously festival yang paling besar untuk fireworks kayak gitu-gitu itu ya Christmas sini pasti ada fireworks. Fireworks ada nggak ya? Lupa. Yang New Year yang pasti ada itu di daerah antara Sydney sama South Bank. Jadi South Bank itu kayak
Tendernya ya? tempat turisnya Brisbane lah. Di situ ada fireworks. Nah, kalau di sini itu fireworksnya bukan hanya midnight, jadi mereka suka bikin 2 kali. Yang sekali itu jam 9, mereka untuk anak-anak, jadi yang anak-anak kecil-kecil menonton fireworks, jadi ada dibikin jam 9, abis itu yang midnight. Oh gitu. Dan lokasi untuknya itu kan di river, soalnya fireworksnya di river. Terus di lokasinya itu juga ada pantai buatan gitu, jadi orang-orang bisa berenang di situ juga sambil nunggu si fireworks itu. Wah, daerah sampai seru banget. Banyak banget yang berenang tuh. Wah, kayak ikan sarden. Oh alah, ya ampun. Alright Kak, thank you banget ya infonya. No worries. Ya, jadi nih travelers yang lagi nonton nih, jadi ternyata Brisbane tuh menarik banget ya untuk melakukan outdoor activity, apalagi ngeliat paus itu ya, jangan lupa ya. Alright, Kak Dina Jangan dimakan ikan paus, dilihat aja. Hati-hati. Alright. Thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye bye.